Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Tentang BPKH, akar dan kewenangan yang ada di dalamnya. BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, ia berdefinisi sebagai lembaga lembaga yang mengelola keuangan haji, berbentuk badan hukum publik, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden dan menterinya. BPKH didirikan sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2017. Ya, insya Allah tertera di situ di PPT ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2018, itu setiap calon jamaah haji reguler itu wajib menyetorkan dana awalnya sebesar 25 juta. Kemana nih? Ke bank-bank syariah atau unit syariah guna mendapatkan nomor kursi atau nomor antrian. Setelah setelah membayarkan uang yang 25 juta tersebut, maka calon jamaah haji itu tanda tangan atas akad wakalah. Dan kenapa menggunakan akad wakalah? Untuk mengelola keuangan hajinya, dana haji yang disetorkan, dan menggunakan akad wakalah karena BPKH ini berperan sebagai wakil untuk mengelola keuangan hajinya, dan BPKH bertanggung jawab sepenuhnya atas dana yang dikelola. Oh iya, perlu diketahui setiap setoran itu, restoran awal calon jamaah itu tidak boleh langsung lunas, artinya tidak boleh dilunasi di setoran pertama, dilunasi ketika nanti tahun keberangkatan. Ya, perlu diketahui juga pada tahun 2019 ditetapkan dana haji reguler jamaah Indonesia itu sebesar 35 juta rupiah, 35 juta rupiah kurang lebih segitu ya. Namun perlu diketahui juga nih, setiap dana realnya itu atau dana aslinya itu, jamaah haji Indonesia itu menyetorkan dana seharusnya itu sebesar 72 juta rupiah. Sebagaimana kita kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Hukum Ekonomi Syariah, kita membayar misalkan dengan UKT seberapa, tapi waktu itu Bu Ria Safitri pernah bilang yang kita setorkan itu hanya sebagian dari seberapa. Seharusnya kita bayar 12 atau 13 juta, kita hanya menyetorkan seberapa, sisanya dibayar dengan pemerintah. Tapi kalau dalam mekanisme keuangan haji, jamaah haji membayar 35 juta, sisanya dari mana? Nah, dikelola nih dari hasil pengelolaan atau nilai manfaat, dimana pada setoran awal 25 juta itu, setiap 25 juta itu dari para calon jamaah haji itu BPKH itu mengelola menjadi nilai yang manfaat di setiap lembaga keuangan syariah ya, dengan menggunakan prinsip syariah dan terhindar dari unsur maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba. Kemudian untuk pengelolaan keuangan haji insya Allah akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Yang pertama yaitu tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji, yaitu mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas keuangan haji. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Haji memiliki wewenang untuk menginvestasikan keuangan haji atas dasar prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan juga nilai manfaat, serta dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain guna mengelola dana keuangan haji. Yang kedua yaitu fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Yang pertama yaitu perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang kedua yaitu pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang ketiga yaitu pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang keempat yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Selanjutnya, mekanisme Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Haji mempunyai wewenang menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian,
keamanan, dan juga nilai manfaat, serta dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka mengelola keuangan haji. Dalam melaksanakan fungsinya juga, Badan Pelaksanaan bertugas merencanakan rumusan kebijakan pengelolaan keuangan haji, melaksanakan program, dan menata usahakan pengelolaan keuangan haji, serta melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan Haji kepada Dewan Pengawas, Presiden, dan juga DPR. Unsur lain pada struktur Badan Pengelolaan Keuangan Haji yaitu Dewan Pengawas yang juga memiliki fungsi pengawasan pengelolaan keuangan haji. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas memiliki tugas menilai kebijakan Badan Pengelola Keuangan Haji, melaksanakan pengawasan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji, dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan sebelum menjadi laporan Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Haji dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan dan investasi, badan usaha dan juga lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk pengelolaan keuangan haji dan pembinaan kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Secara khusus dalam pengawasan eksternal, Badan Pengelolaan Keuangan Haji diawasi oleh DPR. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, pengawasan eksternal ini utamanya terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR melalui menteri yang harus disampaikan setiap 6 bulan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji juga diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni di tahun berikutnya. Selanjutnya ada tata kelola dan pemanfaatan BPKH. Yang pertama ada tata kelola BPKH. Tata cara pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar antara lain kehati-hatian, transparansi, kemanfaatan, dan lain-lainnya. Salah satu prinsip kehati-hatian yang perlu dicermati secara seksama adalah bahwa dalam hal memanfaatkan dana haji dengan mengalihkannya ke bidang investasi harus jelas dan nyata statusnya. Selanjutnya ada kerjasama antar lembaga. Sektor yang paling dilirik diantaranya badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keduanya saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar dan perlu diingat secara lebih objektif. Nah, hal ini perlu dilihat secara objektif dan kumulatif karena sifatnya yang tergolong sebagai infrastruktur yang harus dilakukan uji kembali dalam hal kemanfaatan dan daya imbal hasilnya. Kemudian selanjutnya ada pengoptimalisasi pelayanan jamaah haji. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata hubungan organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan hubungan antar lembaga. Pada pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa kerjasama BPKH dengan badan usaha atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dilakukan salah satunya dengan cara bekerja sama dengan badan usaha yang menyediakan layanan jasa terkait penyelenggaraan haji atau umroh. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi penyedia akomodasi dan transportasi tersebut di Arab Saudi harus senantiasa terjalin secara harmonis. Hal ini menyangkut kenyamanan para jamaah selama menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ada pemanfaatan keuangan haji. Dalam pemanfaatan keuangan haji, nilai manfaat keuangan haji itu yang pertama untuk penyelenggaraan haji itu sendiri. Yang kedua untuk imbal hasil para calon haji. Yang ketiga untuk biaya operasional lembaga BPKH itu sendiri. Pembagian nilai manfaat itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 22, yaitu BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Yang terakhir ada kesimpulan.
Yang pertama, bahwa rencana pelaksanaan pengelolaan dana haji melalui lembaga BPKH sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sistem pengelolaan keuangan BPKH harus tetap mengacu dan selaras dengan regulasi yang sudah berlaku. Ketiga, pemilihan bidang investasi dan kerjasama harus disesuaikan dengan nilai kemanfaatan yang akan diperoleh serta dilakukan pembahasan secara cermat dan matang atau kalkulatif. Yang terakhir, harus ada upaya peningkatan secara berkala dalam hal pelayanan akomodasi jamaah selama di Tanah Suci dan transportasi khusus bagi lansia yang membutuhkan. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat.